Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai Convolutional Neural Network atau CNN dan pengenalan pola. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Ferry Kimilimiati. Nama saya Kelvin. Nama saya Ideo Gede Bagus Ari Bisma. Saya Felicianusian Rajendra Sencatani. Oke, jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai guided CNN yang ketiga, unguided CNN yang ketiga, dan guided pengenalan pola yang keempat. Yang pertama, guided CNN. Pada field code pertama ini berfungsi untuk loading dan preparing data. Nah, di sini kita akan melakukan import library yang dibutuhkan. Terdapat TensorFlow.keras.datasets. Ini adalah modul dalam TensorFlow pustaka deep learning yang populer. Modul ini menyediakan dataset-dataset standar yang sudah siap digunakan untuk latihan, seperti dataset CIFAR 10. CIFAR 10 adalah dataset gambar berwarna yang berisi 60.000 gambar dengan ukuran 32 kali 32 piksel. Dataset ini memiliki 10 kelas berbeda, misalnya pesawat, mobil, burung, kucing, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu categorical. Fungsi ini digunakan untuk mengubah label numerik, misalnya kelas 2 atau 3, menjadi bentuk one hot encoding. Format yang lebih mudah dipahami oleh model untuk tugas klasifikasi. Selanjutnya yaitu membuat dataset CIFAR 10. CIFAR10.load data, fungsi ini berfungsi untuk memuat data CIFAR 10 ke dalam dua bagian utama. Data pelatihan, extrain, train, ini adalah bagian dari data yang akan digunakan untuk melatih model. Data pelatihan terdiri dari 50.000 gambar beserta label kelasnya. Selanjutnya yaitu data pengujian, X-test, Y-test. Ini adalah bagian dari data yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja model setelah pelatihan. Data pengujian terdiri dari 10.000 gambar beserta labelnya. Selanjutnya yaitu keluaran dari load data. Xtrain dan Xtest masing-masing adalah array gambar, yaitu data input berupa gambar-gambar yang akan diproses oleh model. Ytrain dan Ytest masing-masing adalah label kelas untuk gambar dalam Xtrain dan Xtest. Label kelas adalah informasi tentang kelas dari setiap gambar. Misalnya, apakah gambar tersebut menunjukkan mobil, burung, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu normalisasi gambar. Eh, Nilai setiap piksel dalam gambar CIFAR 10 berada dalam rentang 0 hingga 255. Karena setiap piksel adalah angka antara 0 dan 255 yang mewakili intensitas warna. Selanjutnya yaitu membagi dengan 255.0. Membagi nilai piksel dengan 255 mengkonversi nilai tersebut ke dalam rentang antara 0 dan 1. Misalnya, jika nilai piksel awalnya adalah 127, setelah dibagi 255, nilai baru akan menjadi sekitar 0,5. Mengapa normalisasi? Model machine learning lebih cepat dan lebih stabil dalam belajar ketika input berada dalam rentang 0 hingga 1. Ini juga mencegah masalah numerik yang mungkin muncul saat bekerja dengan angka yang lebih besar. Selanjutnya yaitu mengkonversi label kelas menjadi one hot encoding. Label kelas awal. Pada tahap ini, Ytrain dan Ytest berisi label numerik, yaitu angka yang menunjukkan kelas dari setiap gambar. Misalnya, jika ada 10 kelas, label kelas dapat berupa angka 0 hingga 9. Selanjutnya yaitu categorical. Fungsi ini mengubah label numerik menjadi format one-shot encoding. One-shot encoding adalah representasi yang lebih mudah digunakan oleh model untuk tugas klasifikasi multi-kelas. Next, kita akan masuk ke field code kedua yang berfungsi untuk building di CNN model arsitektur. Pertama, kita akan mengimport library dan modul yang dibutuhkan. Terdapat yang pertama yaitu sekuensial. Ini adalah tipe modul sederhana dalam keras, di mana kita bisa menumpuk lapisan-lapisan secara berurutan satu di atas yang lain. Yang kedua yaitu conv 2D. Lapisan konvolasi 2D yang mengekstraksi fitur dari gambar seperti tepi, pola, atau tekstur. Selanjutnya yang ketiga yaitu max polling 2D. Lapisan polling yang mengurangi dimensi
mendeteksi data, menurunkan kompleksitas, dan parameter model. Keempat yaitu flatten. Lapisan ini mengubah data 2D menjadi bentuk 1D atau vektor agar bisa dihubungkan ke lapisan fully connected. Yang terakhir yaitu dense. Lapisan fully connected yang digunakan untuk menggabungkan informasi fitur dan menghasilkan prediksi. Next, yaitu inisialisasi model sekuensial. Di sini kita akan membuat model sekuensial kosong yang akan diisi dengan berbagai lapisan berikutnya secara berurutan. Selanjutnya kita akan menambahkan lapisan konvolusi pertama. Yang pertama yaitu conv 2D, di mana kita akan membuat lapisan konvolusi dengan 32 filter atau kernel yang masing-masing berukuran 3x3. Setiap filter ini bertindak seperti jendela kecil yang melintasi gambar dan mengekstrak fitur tertentu, misalnya tepi atau tekstur. Selanjutnya yaitu activation sama dengan relu. Menggunakan fungsi activation relu atau reactivate linear unit yang mengubah semua nilai negatif menjadi 0, sementara nilai positif tetap. Ini membuat proses pelatihan lebih efisien. Selanjutnya yaitu input shape. Kita akan mendefinisikan bentuk data masukkan pada lapisan pertama, yaitu gambar 32x32 pixel dengan 3 saluran warna RGB. Selanjutnya yaitu menambahkan lapisan max polling pertama. Menambahkan lapisan max polling dengan ukuran full 2x2 yang berarti mengambil nilai maksimum dari setiap area 2x2 dalam gambar hasil konvolusi. Ini mengurangi dimensi gambar, menjaga fitur yang paling menonjol, dan mengurangi jumlah parameter. Selanjutnya yang kelima yaitu menambahkan lapisan konvolusi kedua. Di sini kita akan menambahkan lapisan konvolusi kedua dengan 64 filter berukuran 3x3. Jumlah filter yang lebih banyak atau 64 dibanding 32 memungkinkan model untuk mengekstrak lebih banyak fitur yang lebih rumit dari gambar. Selanjutnya yaitu activation sama dengan relu. Menggunakan fungsi activation relu atau reactivate linear unit yang mengubah semua nilai negatif menjadi 0, sementara nilai positif tetap. Ini membuat proses pelatihan lebih efisien. Selanjutnya yaitu menambahkan lapisan max polling yang kedua. Menambahkan lapisan max polling kedua untuk lebih mengurangi ukuran gambar hasil konvolusi dan mempertahankan fitur yang penting. Selanjutnya yaitu mengubah data 2D menjadi vektor 1D. Lapisan ini mengubah data fitur 2D yang telah diproses menjadi vektor 1D atau baris data. Hal ini diperlukan agar data bisa masuk ke lapisan fully connected di langkah berikutnya. Selanjutnya yaitu menambahkan lapisan fully connected. Di sini kita akan menambahkan lapisan max polling kedua untuk lebih mengurangi ukuran gambar, hasil konvolusi, dan mempertahankan fitur yang paling penting. Lalu di sini kita akan menggunakan fungsi activation relu lagi untuk menjaga nilai positif dan mengabaikan nilai negatif. Lalu di sini kita menambahkan lapisan output, di mana kita akan menambahkan lapisan output dengan 10 neuron, satu untuk setiap kelas dalam dataset CIFAR 10, misalnya pesawat, mobil, kucing, dan lain-lain. Lalu terdapat activation softmax. Fungsi aktivasi softmax digunakan di lapisan output untuk menghasilkan distribusi probabilitas. Softmax mengkonversi output menjadi nilai antara 0 dan 1, di mana totalnya adalah 1. Nilai tertinggi akan menunjukkan kelas yang diprediksi oleh model. Selanjutnya, di sini kita akan masuk ke field code yang ketiga yang berfungsi untuk compiling the model. Oke, di sini terdapat fungsi model.compile, di mana terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama optimizer, di mana algoritma yang mengatur bagaimana model menyesuaikan bobot untuk meminimalkan error. Yang kedua yaitu loss function, yang dimana fungsi yang menghitung seberapa jauh prediksi model dari target sebenarnya. Dan yang terakhir yaitu metrik yang digunakan untuk mengevaluasi performa model selama pelatihan. Pertama terdapat parameter yaitu optimizer ADAM. ADAM atau Adaptive Moment Estimation adalah salah satu optimizer yang paling umum digunakan dalam deep learning. Optimizer ini menggabungkan keuntungan dari dua teknik lain, yaitu ada learning rate yang bervariasi untuk setiap parameter, dan RMS prop yang menghitung rata-rata eksponensial dari
gradient kuadrat. Selanjutnya yaitu loss function. Loss function, loss categorical cross-tropy. Fungsi loss ini menghitung perbedaan antara distribusi probabilitas yang dihasilkan oleh model dan distribusi target sebenarnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu metrik. Metrik akurasi. Akurasi adalah metrik evaluasi yang umum untuk klasifikasi. Dalam kasus ini, kita mengukur seberapa sering model memprediksi label yang benar pada data pelatihan dan data validasi. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke field code yang keempat yang berfungsi untuk training the model. Yang pertama terdapat fungsi model.fit, di mana fungsi fit digunakan untuk melatih model menggunakan data pelatihan. Selama pelatihan, model melatih data berulang kali dan menyesuaikan bobotnya untuk meminimalkan error antara prediksi dan label sebenarnya. Hasil dari fit disimpan dalam objek history yang berisi informasi tentang akurasi dan loss di setiap epoch. Selanjutnya kita akan membahas mengenai parameternya. Parameter yang pertama, X-train atau data pelatihan, ini adalah sekumpulan gambar yang digunakan untuk melatih model. Yang kedua yaitu Y-train atau label pelatihan. Ini adalah label untuk data pelatihan yang menunjukkan kelas setiap gambar dalam format one-hot encoding. Yang ketiga yaitu epoch sama dengan 10 atau jumlah epoch. Satu epoch berarti model lebih melihat seluruh data pelatihan sekali. Di sini kita menyetel jumlah epoch menjadi 10, yang berarti model akan melihat seluruh data pelatihan sebanyak 10 kali. Semakin besar jumlah epoch, semakin lama model dilatih. Namun terlalu banyak epoch bisa menyebabkan overfitting. Selanjutnya yaitu validation split yang di-set menjadi 0,2 atau pembagian validasi. Data validasi adalah bagian dari data pelatihan yang tidak digunakan untuk melatih model, tetapi untuk mengevaluasi kinerjanya. Selanjutnya yaitu proses pelatihan. Forward propagation adalah model yang menggunakan bobot saat ini untuk membuat prediksi pada data pelatihan dan menghasilkan output. Lalu loss calculation. Fungsi loss ini berfungsi untuk menghitung seberapa jauh hasil prediksi dari label yang benar. Lalu terdapat backpropagation yang di mana berdasarkan hasil perhitungan loss, algoritma backpropagation menyesuaikan bobot dalam model agar hasil prediksi menjadi lebih akurat. Selanjutnya yaitu pembaruan bobot. Dengan bantuan optimizer, dalam hal ini Adam, bobot diperbarui untuk meminimalkan loss. Lalu selanjutnya itu ulangi untuk setiap epoch. Langkah-langkah di atas diulangi untuk setiap epoch. Sering bertambahnya epoch, diharapkan loss akan berkurang dan akurasi akan meningkat. Lalu terdapat output model fit. Fungsi fit mengembalikan objek history yang menyimpan informasi seperti nilai, akurasi, dan loss pada setiap epoch, baik untuk data pelatihan maupun data validasi. Lalu data ini bisa digunakan untuk memplot grafik akurasi dan loss yang membantu kita memonitor apakah model mencapai titik optimal atau mengalami overfitting. Selanjutnya, filter kelima akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut pada field code 5 yang berfungsi untuk evaluating the model. Lanjut. Nah, untuk rebranding itu, untuk fungsi model evaluate digunakan untuk mengukur kinerja model pada data pengujian, yaitu data yang tidak digunakan selama pelatihan. Hasil evaluasi ini penting karena menunjukkan seberapa baik model dapat mengeneralisasi, mengenali pola pada data baru. Selanjutnya, fungsi model.evaluate. Nah, untuk test ini sendiri, ini adalah kumpulan gambar yang tidak pernah dilihat oleh model selama pelatihan. Data ini digunakan untuk mengukur seberapa baik model dapat memprediksi label yang benar pada gambar-gambar baru. Kemudian untuk Y-test atau label pengujian, ini adalah label yang benar untuk data pengujian, yaitu kelas yang benar dari setiap gambar dalam X-test. Model akan membandingkan prediksinya dengan label ini untuk menghitung akurasi. Kemudian Verbose sama 2, yang dimana parameter Verbose mengatur tingkat keluaran informasi saat evaluasi. Nilai 2 berarti hasilnya akan dicatat ringkas berbaris tanpa informasi perkembangan. Lanjut. Kemudian pada proses evaluasi, yang pertama itu prediksi pada data pengujian. Model menggunakan bobot yang telah dipelajari untuk menghasilkan prediksi pada data pengujian atau X-text.
Kemudian perhitungan loss dan akurasi. Berdasarkan prediksi ini, fungsi loss menghitung seberapa jauh hasil prediksi dari double yang benar. Selain itu, akurasi dihitung dengan membandingkan jumlah prediksi yang benar dengan jumlah total data pengujian. Lanjut untuk mengembalikan nilai. Sebelum itu, selanjutnya mengembalikan nilai. Fungsi evaluate mengembalikan dua nilai, yaitu test loss dan test ACC. Nilai untuk test loss, nilai loss pada data pengujian yang mengukur tingkat kesalahan model dalam membuat prediksi pada data pengujian. Selanjutnya itu tes ACC. Pada tes ACC, akurasi pada data pengujian yang menunjukkan presentase prediksi yang benar dari total prediksi yang dibuat pada data pengujian. Next. Yang keempat, menampilkan akurasi pengujian. Dari sini mencetak akurasi pada data pengujian yang memberi kita gambaran tentang performa model pada data bank. Lanjut, akurasi pengujian yang tinggi menunjukkan bahwa model mampu mengenali pola pada data yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Sedangkan perbedaan besar antara akurasi pelatihan dan pengujian bisa menjadi tanda overfitting. Next. Kemudian, untuk field kode ke-6 yang berfungsi making prediction. Next. Nah, yang pertama itu fungsi model predik. Fungsi predik digunakan untuk membuat prediksi pada data baru menggunakan model yang telah dilatih. Ketika kita memberikan data pengujian atau eksteks pada fungsi ini, model akan memproses setiap gambar, menghasilkan distribusi probabilitas untuk setiap kelas. Kemudian parameter eksteks atau data pengujian ini adalah kumpulan gambar yang akan diprediksi oleh model. Lanjut pada proses prediksi, setiap gambar dalam eksteks diproses melalui lapisan-lapisan model yang telah dilatih, menghasilkan distribusi probabilitas untuk setiap kelas. Hasil prediksi berupa array dengan nilai probabilitas untuk setiap kelas. Misalnya, untuk dataset CIFAR 10, ia memiliki 10 kelas. Lalu nilai tertinggi dalam array menunjukkan kelas yang diprediksi oleh model, dengan total probabilitas semua kelas sama dengan 1. Lalu untuk hasil prediksi gambar pertama, predictions 0 menunjukkan hasil prediksi untuk gambar pertama dalam eksteks berupa array probabilitas untuk setiap kelas. Misalnya itu 0,1, 0,1, 0,05, 0,3, dan selanjutnya. Kemudian di mana nilai tertinggi menunjukkan kelas yang diprediksi. Next. Kemudian untuk menentukan kelas prediksi. Jika ingin mendapatkan kelas yang diprediksi, kita bisa menggunakan nilai np.arithmetic yang akan mengembalikan indeks kelas dengan nilai probabilitas tertinggi. Indeks ini adalah kelas yang dipilih oleh model sebagai prediksi untuk gambar tersebut. Next. Lanjut pada field kode 7 yang berfungsi visualizing training results. Next. Nah, dalam ini yang pertama itu membuat kanvas untuk grafik. plt.figure atau fig size sama dengan 12,4. Membuat kanvas kosong dengan ukuran 12 kali 4 inci. Kanvas ini akan dibagi menjadi dua bagian untuk menampilkan dua grafik yang dimana akurasi dan loss. Kemudian membuat grafik akurasi plt.subplot dalam kurung 1,2,1 membuat subplot pertama di bagian kiri kanvas yang akan digunakan untuk menampilkan grafik akurasi 1,2,1 satu baris kolom, dan ini adalah grafik pertama. Kemudian plt.plot atau history akurasi menampilkan nilai akurasi pada data pelatihan di setiap epoch. Lanjut plt.plot atau history bukan dalam kurung history file akurasi menampilkan nilai akurasi pada data validasi di setiap epoch. Kemudian plt.title atau akurasi model memberikan judul untuk grafik ini. Lanjut pada plt.ylabel dalam kurung referensi dan plt.xlabel dalam kurung epoch memberikan label pada sumbu Y, akurasi dan sumbu X atau epoch agar mudah dipahami. Kemudian plt.legend atau dalam kurung pelatihan validasi sama dengan overlap mendapatkan legenda untuk membedakan antar garis akurasi pelatihan dan validasi. Load sama dengan overlap menunjukkan posisi legenda di sudut kiri agar grafik. Next. Yang kemudian membuat grafik loss yang dimana plt.subplot 1,2,2 membuat subplot kedua di bagian kanan kanvas yang akan digunakan untuk menampilkan grafik loss.
Kemudian plt.plot history loss, menampilkan nilai loss pada data pelatihan di setiap epoch. Kemudian plt.plot history val loss, menampilkan nilai loss pada data validasi di setiap epoch. Selanjutnya plt.plot history val loss, menampilkan nilai loss pada data validasi di setiap epoch. Kemudian plt.title loss model, memberikan judul untuk grafik ini. Kemudian plt.ylabel loss dan plt.xlabel epoch, memberikan pada sumbu y atau loss dan sumbu x atau epoch. Kemudian pada plt penelitian validasi menambahkan legenda untuk membedakan antara garis loss pelatihan dan validasi. Next. Grafik, di mana plt.show menampilkan kedua grafik untuk akurasi dan loss di layer. Dan terakhir ini hasil visualisasi, yang dimana di sini grafik akurasi dan grafik loss. Grafik akurasi sendiri menunjukkan bagaimana akurasi model meningkat seiring tanda overfitting. Itu bisa menunjukkan tanda overfitting. Kemudian untuk grafik loss menunjukkan bagaimana nilai loss menurun seiring tambahnya epoch pada data pelatihan dan validasi. Nilai loss yang lebih tinggi pada data validasi dibanding data pelatihan juga bisa menunjukkan tanda overfitting. Untuk UGD CNN ketiga. Next. Untuk field code pertama yang berfungsi memuat dan melakukan pemrosesan data. Next. Dalamnya itu mengimport kelas image data generator dari modul TensorFlow.class.processing.image. Kelas ini menyediakan fungsi untuk argumentasi data, gambar, dan mempersiapkan data dalam pelatihan model. Lalu untuk menentukan lokasi dataset, gambar yang disimpan di direktori lokal atau dataset bola. Untuk lanjut menentukan ukuran gambar target yang diinginkan untuk semua gambar dalam dataset. Image.size, gambar akan diubah ukurannya dari 190 kali 190 piksel. Next. Selanjutnya itu menentukan ukuran batch untuk data yang dihasilkan. Batch atau underscore size, jumlah gambar yang diproses dalam satu batch 32. Kemudian untuk membuat objek image data generator dengan parameter, pertama itu adalah scale sama dengan 1.0, 255, 155, normalkan nilai piksel gambar menjadi rentang 0 hingga 1 dengan membagi setiap piksel dengan 155. Kemudian untuk validation underscore split sama dengan 0.2 untuk membagi data menjadi dua bagian sama dengan 80% untuk penelitian training dan 20% untuk validasi. Next. Selanjutnya untuk menghasilkan data untuk pelatihan dari direktori dataset menggunakan data gen. Pertama itu dataset underscore bola, di mana lokasi dataset gambar. Untuk target size sama dengan image size, semua gambar akan diubah ukurannya menjadi 150 kali 150 piksel. Untuk selanjutnya itu batch size sama dengan batch size, data yang dimana data dihasilkan dalam berisi 32 gambar. Kemudian kelas underscore model atau sama dengan categorical, di mana label dikonversi menjadi one hot encoding untuk klasifikasi multi-class. Selanjutnya subset sama dengan training, mengambil bagian dataset yang dialokasikan untuk pelatihan setelah 80%. Lanjut. Kemudian untuk menghasilkan data untuk validasi dari direktori dataset menggunakan data gen. Yang pertama itu dataset bola, yang dimana lokasi dataset gambar. Kemudian data target size sama dengan image size, yang dimana semua gambar akan diubah ukurannya menjadi 150 kali 150 piksel. Lanjut pada batch size sama dengan batch size, data dihasilkan dalam batch series berisi 32 gambar. Kemudian class underscore model sama dengan categorical, yang dimana label dikonversi menjadi one hot encoding untuk klasifikasi multi-class. Selanjutnya subset atau sama dengan validation, mengambil bagian dataset yang dialokasikan untuk validasi sebesar 20%. Next. Nah, selanjutnya akan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya saya akan meneruskan untuk menjelaskan unguided CNN pada bagian field code 2 untuk membangun model CNN.
Nah, yang pertama itu ada mengimport kelas sequential dari model TensorFlow .keras.models yang dimana berfungsi untuk sequential adalah tipe model di TensorFlow untuk membuat arsitektur neural network secara berurutan, layer demi layer. Kemudian mengimport berbagai jenis layer, di mana yang pertama conv2D yang berfungsi untuk layer konvolusi 2D untuk mendeteksi fitur spesial dalam gambar. Kemudian ada max polling 2D yang berfungsi untuk layer polling untuk mengurangi dimensi spasial dan mengurangi overfitting. Kemudian ada flatten layer untuk mengubah data 2D atau lebih menjadi bentuk 1D. Dan yang terakhir ada dense yang berfungsi sebagai layer fully connected untuk klasifikasi atau fungsi lain. Next. Kemudian membuat objek sekuensial yang akan menjadi model CNN. Kegunaan layer-layer akan ditambahkan secara bertahap ke model ini. Kemudian menambahkan layer konvolusi pertama, di mana 32 sebagai jumlah filter detektor fitur, kemudian 3,3 untuk ukuran kernel filter adalah 33 piksel, 3 kali 3 piksel. Kemudian ada activation sama dengan ReLU. Ini berfungsi untuk aktivitasi ReLU, rectified linear unit yang digunakan untuk menambahkan non-linearitas. Kemudian ada fungsi input shape sama dengan 150,150,3 yang berfungsi untuk ukuran input data adalah gambar dengan dimensi 150 kali 150 piksel dan 3 saluran warna RGB. Next. Kemudian membuat objek sekuensial yang akan menjadi model CNN. Di mana kegunaan layer-layer akan ditambahkan secara bertahap di model ini. Kemudian menambahkan layer konvolusi pertama, di mana 32 sebagai jumlah filter detektor fitur, kemudian 3,3 yang ukuran kernel filter adalah 3 kali 3 piksel, activation sama dengan ReLU yang merupakan fungsi aktivitasi ReLU yang digunakan untuk menambahkan non-linearitas. Kemudian input shapes sama dengan 150,150,3 untuk ukuran input adalah gambar dengan dimensi 150 kali 150 piksel dan 3 saluran warna RGB. Kemudian menambahkan layer max polling di mana 2,2 yang merupakan ukuran pool adalah 2 kali 2 yang akan mengurangi dimensi spasial gambar menjadi setengahnya. Next. Nah, selanjutnya menambahkan layer konvolusi kedua, di mana ada 64 sebagai jumlah filter yang meningkatkan menjadi 64 untuk menambahkan lebih banyak fitur. Kemudian 3,3 sebagai kernel berukuran 3 kali 3 piksel. Kemudian ada aktivitasi ReLU yang dimana untuk menggunakan fungsi aktivitasi ReLU untuk meningkatkan kemampuan jaringan menangkap fitur kompleks. Kemudian menambahkan layer max polling kedua, di mana kegunaan mengurangi dimensi spasial lebih lanjut yang juga membantu mengurangi overfitting. Selanjutnya mengubah output layer konvolusi dan polling 2D menjadi vektor 1D. Dimana kegunaannya memungkinkan data untuk diproses di layer fully connected berikutnya. Next. Kemudian menambahkan layer fully connected dengan 64 neuron. Di mana 64 sendiri merupakan jumlah neuron dalam layer ini. Kemudian ada fungsi activation sama dengan ReLU, di mana fungsi aktivasi ReLU digunakan untuk menambahkan non-linearitas. Kemudian menambahkan layer output untuk klasifikasi multi-kelas dengan 3 jumlah neuron sesuai jumlah kelas yang akan diprediksi. Kemudian fungsi activation sama dengan softmax yang berfungsi aktivasi softmax digunakan untuk menghasilkan probabilitas untuk setiap kelas. Next. Kemudian yang ketiga, kemudian selanjutnya ada unguided CNN di mana field code 3 di mana untuk mengkompilasi model. Di dalam parameternya terdiri dari yang pertama ada optimizer sama dengan Adam, di mana Adam adalah adaptive moment estimation yang adalah algoritma optimasi yang populer dalam deep learning. Kemudian kegunaannya untuk mengatur
perbaruan bobot model berdasarkan gradien dari fungsi loss. Dan keunggulannya terdapat untuk menggabungkan keunggulan dari momentum dan adaptive learning rates, kemudian beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan selama pelatihan, dan cocok untuk berbagai jenis model dan dataset. Kemudian ada fungsi loss sama dengan kategorial underscore cross centrotropy, di mana fungsi loss ini digunakan untuk klasifikasi multikelas, dan cara kerjanya sebagai mengukur perbedaan antar probabilitas prediksi model dari fungsi softmax dan label yang sebenarnya, yaitu one hot encode, yang memiliki tujuan untuk meminimalkan fungsi loss untuk meningkatkan akurasi prediksi. Kemudian ada fungsi matriks sama dengan akurasi, di mana kegunaannya untuk menentukan matriks yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja model selama pelatihan dan pengujian. Dan akurasi untuk mengukur presentasi prediksi model yang benar dibandingkan dengan label sebenarnya. Next. Kemudian kita akan lanjut pada field code yang keempat, yaitu melatih model. Di dalam parameternya ada terdapat fungsi data underscore train, di mana data pelatihan yang dihasilkan oleh image data generator sebelumnya. Dan fungsi ini gunaannya digunakan untuk memperbarui bobot model selama pelatihan berdasarkan gradien yang dihitung dari fungsi loss. Kemudian ada fungsi validation underscore data sama dengan data validation. Data validation yang dihasilkan oleh image data generator yang berfungsi untuk digunakan mengevaluasi kinerja model pada data yang tidak dilatih di setiap epoch, dan memiliki tujuan untuk memantau apakah model mengalami overfitting atau tidak. Kemudian ada fungsi epoch sama dengan 20, di mana untuk menentukan jumlah iterasi penuh melalui seluruh data pelatihan, di mana epoch sendiri adalah satu siklus di mana model memproses semua batch dalam data pelatihan sekali, dan kegunaannya untuk menentukan seberapa lama model dilatih. Next. Yang selanjutnya ada field code yang kelima, di mana untuk mengevaluasi model. Nah, pada code ini mengevaluasi performa model pada data tertentu menggunakan metode model.evaluate. Yang pertama, data underscore train, data yang digunakan untuk mengevaluasi dalam hal ini data pelatihan. Biasanya data uji atau data validasi digunakan di sini untuk mengevaluasi performa pada data yang belum dilihat. Kemudian ada verbose sama dengan 2 untuk mengatur tingkat detail output saat evaluasi. Verbose sama dengan 2 hanya mencetak hasil evaluasi akhir tanpa menampilkan proses batch demi batch. Kemudian menampilkan akurasi model pada data evaluasi. Dalam hal ini data pelatihan. Dan selanjutnya ada field code yang ke-6 untuk membuat prediksi. Yang pertama itu ada model.predict, di mana metode ini digunakan untuk membuat prediksi berdasarkan data input yang diberikan. Di dalamnya ada data underscore train, data yang digunakan untuk membuat prediksi. Biasanya data uji atau validasi digunakan di sini agar hasil prediksi mencerminkan kinerja model pada data yang tidak dilatih. Kemudian ada fungsi prediction yang berguna untuk mengakses hasil prediksi untuk gambar pertama dalam dataset. Yang selanjutnya ada field code 7 yang adalah visualisasi hasil pelatihan. Yang pertama, mengimpor pustaka matplotlib.pyplot untuk membuat visualisasi data seperti grafik akurasi dan loss. Yang kedua, ada membuat canvas figure dengan ukuran 12 x 4 inci untuk menampilkan 2 grafik. Dan yang selanjutnya membagi figure menjadi grid 1 x 2 dan menentukan subplot pertama, yaitu grafik akurasi. Yang selanjutnya ada history.history, tanda petik akurasi, di mana akurasi model pada data pelatihan di setiap epoch. Kemudian history.history, tanda petik val underscore akurasi,
di mana akurasi model pada data validasi di setiap epoch. Kemudian menambahkan judul, label sumbu, dan legenda untuk grafik akurasi. Yang selanjutnya ada log sama dengan upper left, di mana letak legenda di sudut kiri atas. Kemudian menentukan subplot kedua dari grafik loss. Yang selanjutnya history.history_loss, di mana nilai fungsi loss pada data pelatihan di tiap epoch. Kemudian fungsi history.history_loss yang berfungsi untuk nilai fungsi loss pada data validasi di setiap epoch. Selanjutnya menambahkan judul, label sumbu, dan legenda untuk grafik loss. Selanjutnya menampilkan kedua grafik, yaitu akurasi dan loss secara bersamaan. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya pada field code 8 akan menampilkan gambar dengan prediksi. Yang pertama ada untuk mengimpor pustaka, yaitu matploit.fileplot untuk membuat plot dan visualisasi. Yang kedua untuk import NumPy untuk operasi numerik seperti manipulasi array. Dilanjutkan dengan data validation yang akan menggerak generator data validasi yang menghasilkan batch gambar dan label. Yang selanjutnya ada next, yang mengambil batch pertama dari generator. Yang pertama ada image, gambar dari batch, lalu label, yang merupakan label asli dalam bentuk one-hot encode. Selanjutnya dengan membuat prediksi untuk semua gambar dalam batch image. Dilanjutkan dengan membuat figur dengan ukuran 8x4 inci untuk menampilkan gambar dan hasil prediksi. Dilanjutkan dengan melakukan iterasi atau pelurangan sebanyak 3 gambar pertama dalam batch. Kemudian, figur dibagi menjadi grid 1x3 untuk menampilkan 3 gambar dalam satu baris. Lalu ada fungsi plot PLT imshow yang akan menampilkan gambar image ke I. Lalu dilanjutkan dengan fungsi PLT axis off yang akan menghilangkan garis sumbu pada gambar. Kemudian ada data validation.class IndexKey yang mendapatkan daftar nama kelas. Lalu dilanjutkan dengan np argmax labels I mendapatkan indeks label sebenarnya untuk gambar ke I. Kemudian dilanjutkan dengan predprops, yaitu akan menampilkan probabilitas prediksi untuk semua kelas dari gambar ke I. Dan ada juga predlabels yang akan menampilkan daftar nama kelas dari generator data validasi. Kemudian akan membuat teks yang berisi label sebenarnya, probabilitas prediksi untuk setiap kelas, yang diformat sebagai presentase, dan menampilkan judul pada subplot berupa teks hasil prediksi. Dan yang terakhir ada PLT Tight Layout, yang akan menyesuaikan tata letak figur agar tidak saling tumpang tindih. Kemudian, untuk menampilkan semuanya akan menggunakan PLT Show. Dilanjutkan dengan guided pengenalan pola. Berikut adalah preview dari guided wajah. Yang pertama-tama dilakukan adalah import library. Yang pertama ada CV2 yang digunakan untuk membuat gambar, mengonversi warna, mendeteksi wajah, dan menggambar kotak pada gambar. Dan kedua ada library matplotlib pyplot untuk menampilkan gambar hasil deteksi. Yang kedua ada load gambar. Menggunakan cv2.imread akan membaca gambar dari path yang diberikan oleh image path. Di sini gambar akan dimuat dalam format BGR atau Blue Green Red oleh OpenCV. Kemudian akan dilanjutkan dengan konversi gambar ke grayscale. Gambar yang sebelumnya berformat BGR akan diubah menjadi grayscale atau hitam putih. Lanjut ada yang keempat, load model hard cascade. Pertama menggunakan fungsi cv2.dataHardCascade adalah path bawaan OpenCV untuk menyimpan file model hard cascade. Kemudian ada cascade classifier yang merupakan fungus yang memuat model hard cascade yang sudah dilatih untuk mendeteksi wajah frontal. Yang kelima ada deteksi wajah. Scale factor mengontrol skala umur gambar bertahap.
1.1 sama dengan skala 10% lebih kecil di setiap iterasi. Kemudian ada variabel min neighbor yang merupakan jumlah deteksi yang diperlukan untuk menganggap sebuah area sebagai wajah. Kemudian ada min size yang merupakan ukuran minimum wajah yang akan deteksi dalam pixel. Kemudian yang keenam ada gambar bounding box. Untuk menggambar kotak, kita gunakan cv2.rectangle dengan parameter x dan y adalah koordinat dari pojok kiri atas kotak. W dan H adalah lebar dari tinggi dari kotak. 0,255,0 adalah kode RGB untuk hijau dan ketebalan 4. Kemudian ada konversi BGR ke RGB yang menggunakan fungsi cv2.cvt_color. Kemudian untuk menampilkannya menggunakan fungsi plt imshow serta dengan menghilangkan sumbunya akan menggunakan plt.axisOf. Berikut adalah contohnya. Selanjutnya ada guided wajah kamera, wajah dengan kamera. Yang pertama-tama dilakukan seperti biasa ya import library yang dibutuhkan seperti NumPy. Yang kedua ada muat model SSD. Deploy.proto.txt adalah file yang mendefinisikan arsitektur jaringan atau network architecture untuk mendeteksi wajah menggunakan SSD atau single shot detector. Di bawah ini merupakan file biner bobot model yang telah dilatih untuk mendeteksi wajah pada dataset tertentu. Kemudian ada inisialisasi webcam yang akan digunakan agar akar kode bisa mengakses webcam laptop kita menggunakan cv.2.video capture. Empat, fungsi deteksi wajah. Block preparation, blok ini mengubah gambar menjadi format yang sesuai untuk model. Kemudian ada facenet.forward yang akan menghasilkan deteksi berupa array dengan koordinat dan confidence. Kemudian ada for loop yang ada di dalam fungsi detect yang akan berulang selama ditemukan wajah di kamera. Score confidence kemudian diambil untuk menentukan seberapa yakin model bahwa deteksi tersebut adalah wajah. Jika skor confidence lebih dari 50%, maka digambar bounding box yang menunjuk wajah yang terdeteksi. Ada infinite loop. Model akan membaca frame dari webcam secara terus-menerus. Frame yang deteksi ditampilkan di jendela GUI menggunakan cv.imshow. Ketika run, kamera webcam akan menyala dan muncul sebuah jendela window baru. Untuk menutup jendela tersebut, bisa menekan Q pada keyboard atau close seperti biasa. Yang keenam ada bersihkan resource. Video_capture.release akan melepaskan kamera yang digunakan. cv.2 destroy all windows menutup semua jendela OpenCV yang terbuka. Sekian presentasi kami tentang CNN dan pengenalan pola wajah. Terima kasih dan sampai jumpa. Kok nggak Ya, nambahin itu, Bis? Pak. Kok nggak nambahin outputnya, Bis?